selamat datang di Arapa Channel. Apa kabar semuanya? Semoga sehat dan bahagia selalu. Kali ini kita akan membahas salah satu mitos yang sudah sering kita dengar, yaitu jangan menyapu di malam hari. Kenapa sih ada larangan seperti ini? Apakah ini hanya sekedar mitos atau ada alasan yang lebih dalam di baliknya? Yuk kita bahas bareng-bareng di video ini. Jangan lupa tetap fokus dan siapkan cemilan karena pembahasannya seru banget. Apa itu mitos? Jangan menyapu di malam hari. Mitos jangan menyapu di malam hari adalah salah satu kepercayaan yang sudah lama hidup di masyarakat kita. Banyak orang tua dulu sering memperingatkan, jangan menyapu malam-malam, nanti rezeki keluar dari rumah. Kalau ditanya kenapa, biasanya jawabannya selalu misterius. Pokoknya nggak boleh, nanti ada hal buruk yang terjadi. Larangan ini hanya populer di Indonesia, tapi juga ada di beberapa budaya lain. Meskipun alasannya mungkin berbeda-beda. Hal ini membuat kita penasaran. Sebenarnya apa sih yang melatar belakangi mitos ini? Dari sisi sejarah dan budaya, mitos ini berasal dari zaman dulu, ketika kehidupan masyarakat masih sederhana. Saat itu, penerangan di malam hari sangat terbatas. Lampu minyak atau obor hanya cukup untuk memberikan cahaya sedikit. Kalau kita menyapu malam-malam, ada kemungkinan benda-benda kecil yang penting seperti uang atau perhiasan ikut tersapu tanpa sadar. Orang tua zaman dulu mungkin menciptakan larangan ini sebagai cara untuk melindungi barang-barang berharga mereka. Tapi seiring waktu, larangan ini berkembang menjadi mitos yang dikaitkan dengan hal-hal gaib atau mistis. Dalam beberapa kepercayaan tradisional, malam adalah waktu di mana makhluk halus atau energi negatif lebih aktif. Ada keyakinan bahwa menyapu di malam hari mengganggu keberadaan mereka. Misalnya, jika seorang menyapu dengan cara yang dianggap tidak sopan, makhluk halus mungkin merasa terganggu dan membalas dengan cara tertentu. Dan juga cerita bahwa menyapu malam hari bisa membuka pintu ke dunia lain atau malah memanggil makhluk tak kasat mata masuk ke rumah. Karena itu, sebagian orang menganggap larangan ini sebagai bentuk perlindungan terhadap hal-hal gaib yang tidak bisa dijelaskan secara logika. Selain sisi mistis, larangan ini juga punya alasan praktis. Di masa lalu, menyapu malam-malam bisa membuat kita tidak teliti karena pencahayaan yang kurang. Bayangkan kalau ada perhiasan kecil atau uang koin yang jatuh di lantai, kita bisa saja tidak melihatnya dan menyapu barang itu keluar. Selain itu, malam hari adalah waktu untuk istirahat. Larangan ini mungkin juga dibuat untuk mengingatkan agar orang tidak terlalu sibuk bekerja hingga larut malam, sehingga mereka bisa menjaga kesehatan. Dengan kata lain, larangan ini punya sisi positif dalam mengatur keseimbangan hidup. Di era modern seperti sekarang, banyak yang tidak lagi memegang teguh larangan ini. Dengan adanya lampu listrik dan alat pembersih modern, menyapu malam hari dianggap sebagai hal yang wajar. Bahkan sebagian orang yang bekerja seharian baru sempat membersihkan rumah di malam hari. Namun, masih ada sebagian masyarakat yang tetap menghormati larangan ini, terutama di daerah yang kental dengan budaya dan tradisi. Mereka percaya bahwa mematuhi larangan ini adalah bentuk penghormatan terhadap adat leluhur. Terlepas dari benar atau tidaknya mitos ini, ada banyak hikmah yang bisa kita ambil.
seperti belajar berhati-hati, jangan sampai hal kecil seperti barang berharga tersapu atau hilang karena kita tidak teliti. Menghargai waktu istirahat malam adalah waktu untuk istirahat setelah seharian bekerja. Jangan terlalu sibuk hingga melupakan kesehatan. Menghormati tradisi meskipun mungkin tidak sepenuhnya percaya. Menghormati kepercayaan orang tua atau leluhur adalah bentuk penghargaan terhadap budaya kita sendiri. Jadi teman-teman, sekarang kita sudah tahu lebih banyak tentang larangan jangan menyapu di malam hari. Ternyata ada alasan mistis, budaya, dan logis di baliknya. Nah, bagaimana menurut kalian? Apakah kalian masih percaya dengan mitos ini atau menganggapnya sekedar cerita zaman dulu? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe biar nggak ketinggalan pembahasan menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.